Kucingnya cengok. Gini. Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 siap dimulai. Masing-masing pemban menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada komandan upacara dipimpin oleh Pemban paling kanan. Laporan Pemban kepada komandan upacara bahwa pasukan siap mengikuti upacara. Apa komandannya? Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Kepada inspektur upacara, hormat. Gerak. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Indonesia. Pengibaran bendera merah putih oleh petugas dan diiringi lagu Indonesia Raya. Dari awal jadi panas.
tuh takutnya ada ngetik Shopee. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Rem. Indonesia
menjadikan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk mengeningkan cipta guna mengenang para pahlawan, khususnya pahlawan kemerdekaan. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengeningkan cipta, mulai. Mengeningkan cipta selesai. Pembacaan teks proklamasi oleh petugas. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Siapa? Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat.
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati rekan-rekan pengurus yayasan, para pelabuhan,
Yang saya hormati Komite Sekolah Al-Fajar, para pimpinan, Bapak Ibu Kepala Sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMK, para Bapak Ibu guru, beserta karyawan yang saya hormati, khusus anak-anak peserta upacara dari tingkat TK, SD, SMP yang diwakili oleh perwakilan kelas 4, 5, 6 SD, SMP dan SMK yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji serta syukur, marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT di pagi hari yang penuh dengan keberkahan, di pagi hari yang penuh kecerahan, tepatnya hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 adalah merupakan detik-detik pelaksanaan peringatan HUT RI ke-77. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Salawat dan salam sebagai insan umat beragama Islam, marilah Pak pimpinan kita sambungkan, kita sampaikan kepada seluruh teladan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita dapat menegakkan sunnah-sunnahnya dan mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah itu. Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan dan anak-anak yang Bapak cintai, kemerdekaan yang telah dicapai oleh para pejuang kita pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dikomandangkan oleh proklamator kita yaitu Bung Karno, tepatnya pada hari Jumat pukul 10 pagi di Jalan Kebangsaan Timur 56 Jakarta telah dikomandangkan bukit kemerdekaan. Kemerdekaan yang dicapai oleh para pejuang kita bukanlah suatu hadiah, bukanlah suatu pemberian, dan bukanlah suatu kemurahan hati dari para penjajah. Sebagaimana sejarah telah dicatatkan, kurang lebih 350 tahun setelah bangsa kita dijajah oleh Belanda, dilanjutkan oleh Jepang, kekayaan negara kita dikuras, rakyat kita dibikin bodoh, satu dengan yang lain diadu domba. Perjuangan telah dimulai dari sejak zaman kerajaan, di mana negara Indonesia tadinya adalah merupakan bagian-bagian dan kerajaan Nusantara, lebih dari 100 kerajaan yang ada di Indonesia. Namun para raja-raja berjuang mencapai kemerdekaan tidak tercapai karena kurangnya persatuan dan kesatuan, sehingga dengan mudahnya Belanda mengadu domba antara kerajaan satu dengan yang lain. Terpecah belahlah negara kita yang tadinya dipimpin oleh para raja-raja Nusantara. Kemudian lambat laun, tepatnya pada tahun 1925, lahirlah seorang pemuda gagah berani yang mampu dan berani menyatakan suatu organisasi yang sifatnya nasional dengan tujuan satu, yaitu mencapai kemerdekaan, yaitu organisasi yang didirikan oleh Bung Tomo, dikenal dengan organisasi Budi Utomo. Disusul organisasi-organisasi seperti organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Begitu juga organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Puncaknya di berbagai macam daerah, di berbagai macam wilayah muncul organisasi-organisasi kepemudaan. Ada Japa, yang Sirites, yang Ambon, yang Sumatera, yang Medan, dan lain sebagainya. Setelah bermunculan organisasi-organisasi kepemudaan yang mempunyai tujuan satu, yaitu kemerdekaan,
Dan puncaknya, para generasi muda pada saat itu menyatukan satu tekad dengan ditandai lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2028, merupakan penyatuan dari organisasi-organisasi pemudaan. Di saat itulah dikonkretkan satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka. Dilanjutkan pula generasi pejuang waktu itu yang dipelopori oleh Bung Tomo, dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 tercapailah suatu kemerdekaan yang memerlukan pengorbanan jiwa, raga, dan nyawa. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda, lebih-lebih anak-anak, siswa-siswi kita, apa yang harus kita lakukan dengan adanya menghadapi kemerdekaan? Apakah perang? Bukan zamannya, kita sudah tidak di masa peperangan. Apakah kita harus mencaci maki? Bukan waktunya kita untuk saling mencaci maki. Namun sebagai generasi muda, hendaknya mampu mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara pembangunan supaya tidak lebih-lebih kita hidup di zaman yang sangat modern dengan teknologi yang canggih, era globalisasi, era media sosial yang begitu canggihnya. Oleh sebab itu, yang harus anak-anak lakukan saat ini adalah belajar dengan sungguh-sungguh supaya menjadi generasi yang cerdas, yang mampu melaksanakan pembaharuan, kreativitas, dedikasi, dan loyalitas agar kita tidak mudah dijajah kembali oleh bangsa-bangsa lain. Sekarang kita sudah terpaksa, akhir-akhir ini kita mulai dijajah. Kalau zaman dulu penjajahan komplit, dijajah fisiknya, dijajah otaknya, dijajah manajemennya, dijajah organisasinya, dan dirampas kekayaan alamnya. Namun sekarang mulai adanya penjajahan di bidang ekonomi. Oleh sebab itu tidak heran apabila kita sebagai bangsa Indonesia kita tidak mampu menguasai, kita tidak mampu menjadi bos atau menjadi pemilik utama di negeri sendiri, tapi yang ada kita menjadi kuli di negeri sendiri. Ini bagaimana kita ketahui bahwa ekonomi raksasa semua dikuasai oleh bangsa-bangsa lain yang ada di Indonesia. Apa sebabnya ini terjadi? Karena kita tidak mampu dan kita tidak cerdas menggunakan alat-alat teknologi yang canggih. Yang ada kita hanya mencari pekerjaan, tetapi bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu pesan saya kepada anak-anak, supaya lebih khusus anak SMK, jangan pernah bercita-cita saya begitu lulus cari pekerjaan. Tapi yang bagus, bagaimana begitu saya lulus mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Bekerjalah di rumah sendiri, bekerjalah di negeri sendiri, jangan menjadi kuli di negeri sendiri. Ini pesan saya. Caranya bagaimana? Manfaatkan media sosial yang modern. Jangan hanya media sosial kita gunakan untuk hal-hal yang negatif, membuka tontonan-tontonan game, membuka tontonan-tontonan tayangan pornografi dan lain sebagainya, yang semuanya hanya menyesatkan kita semua. Oleh sebab itu, dengan kemudahan alat-alat yang canggih, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita mampu bekerja tempat sendiri, menjadi tuan daripada negeri sendiri, dan sekali lagi jangan menjadi kuli di negeri sendiri. Hadirin peserta upacara, kepada anak-anak saya pesankan, masa depan kalian adalah sekarang ini. Jangan nanti bagaimana nanti aja. Masa tua hari ini menentukan. Kalau di masa muda kalian isi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, jangan harap masa depan kalian akan bermanfaat dan akan bahagia.
Tetapi masa depan kalian akan bahagia apabila di usia yang masih muda ini kalian mampu mendidik diri kalian, mampu mendisiplinkan diri kalian, mampu menguasai teknologi sehingga kita tidak terbias oleh teknologi itu sendiri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah dengan pesan ini kami mengajak dan mengharapkan pada semua pihak, bukan hanya kepada siswa, namun juga kepada Bapak Ibu guru, bahwa tahun ini adalah merupakan tahun kebangkitan daripada Al-Fajar. Karena apa? Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini semua target yang kita canangkan dalam rangka PPDB mahasiswa baru, Allah telah meridhoi dan dapat berhasil dengan sempurna. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan merupakan awal kebangkitan dan sesuai dengan itu kita dengan Al-Fajar pasti bisa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rasanya itu yang bisa pesankan melalui memberi acara kepada anak-anak. Mari bersama-sama berjuang melalui perguruan tinggi Al-Fajar ini, karena agama mengajarkan bahwa orang yang berhasil adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Maka dari itu adalah kehidupan kita, sisa-sisa hidup kita gunakan agar dapat bermanfaat buat orang lain. Kita sebagai guru bermanfaat pada anak-anak dan bermanfaat pada masyarakat pada umumnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan disiapkan. Siap. Persembahan lagu-lagu wajib nasional. belum jadi itunya belum. Iya iya. di depan. This duet vokal kan? Oh, duit vokal itu. Kedua ya. Hah? Dari coba. Juga saya kan? Iya.
Pemuda Pancasila. Pembacaan doa oleh petugas. Susah ya? Ayo doa. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ni'amahu wal kafirin wasilah. Ya Rabbana wal hamdu wa yanbaghi li jalali wal hikam karim ya Allah subhanahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami, para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini bersimpuh mengadakan tangan, persembahkan puji syukur kehadiratmu. Kami bersyukur atas 77 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum berekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami ya Allah kepeningan hati dan kejernihan berpikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya kita, mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan genggam rasa solidaritas antar sesama dan gotong royong dalam membangun bangsa, sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dapat diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampunilah para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang telah korbankan jiwa, raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkanlah mereka ke surga-Mu ya Allah. Muliakanlah kedudukan mereka di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa-doa hamba-hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dari bawah. Apa lagunya? Lagunya sudah. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Enggak ada judulnya ternyata. Namanya audio. Iya, kalau judulnya sih. Bukan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Komandan Upacara mengistirahatkan seluruh pasukan upacara. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Kelihatan.